Pemirsa, dua pasien COVID-19 yang terjebak banjir dievakuasi petugas Satgas ke rumah sakit. Keduanya mengeluh sesak nafas saat menjalani isolasi di rumah. Petugas Satgas COVID-19 dari Kelurahan Pengasinan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, mengevakuasi pasien COVID-19 yang terjebak banjir di perumahan Pondok Hijau Permai. Kedua pasien yang merupakan suami istri ini dievakuasi ke rumah sakit tipe D, Teluk Pucung, Bekasi Utara, Kota Bekasi, karena mengeluh sesak nafas dan rumahnya terendam banjir. Dia sudah dites swab dan PCR, kedua tesnya menyatakan positif dari hari Sabtu. Terus hari Minggunya dia WhatsApp mengeluh, udah mulai merasakan sesak, terus ada juga yang badan mulai nggak enak, pokoknya pusing-pusing. Akhirnya kita koordinasi dengan puskesmas, alhamdulillah tanggapan dari puskesmas juga cepat. Banjir di perumahan Pondok Hijau Permai terjadi sejak Selasa lalu. Kawasan ini kerap dilanda banjir yang disebabkan buruknya drainase yang berada di hilir di wilayah Kelurahan Jatimulya, Kabupaten Bekasi yang melewati bawah tol Jakarta Cikampek mengecil. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, corona varian Delta kini tengah menjadi momok yang mengintai. Varian ini 50% lebih menular dibanding varian sebelumnya. Saat ini corona varian Delta sudah diidentifikasi di Bangkalan, Kudus, dan DKI Jakarta. Saat ini Rumah Sakit Lapangan Indrapura Surabaya merawat 3 pasien yang terkonfirmasi positif terpapar mutasi virus COVID-19 Delta B16172 atau virus Delta India. Ketiga pasien berasal dari klaster Bangkalan Madura yang masuk pada 6 Juni 2021 lalu dengan gejala ringan. Sehingga 2 pasien yang membaik kini tetap dilakukan penanganan intensif termasuk dengan memisahkan dari pasien lainnya. Sedangkan 1 pasien lain asal Kabupaten Bojonegoro yang juga dalam kondisi membaik atas permintaan pihak keluarga dipindahkan ke Vaskes di kabupaten asal agar memudahkan penanganan. Perubahan yang mendadak yang kita nggak tahu. Kenapa kejadian-kejadian seperti di Kudus, di Bangkalan, tiba-tiba terjadi peningkatan jumlah terpapar, terjadi angka kematian yang tinggi, kan itu yang kita takutkan. Nah, dengan cara apa kita menurunkan ini adalah monitoring yang ketat, penanganan yang baik, insya Allah semuanya menjadi lebih baik. Seberapa cepat dong, Pak? Sebelumnya Satgas COVID-19 mengkonfirmasi varian COVID-19 dari India dengan kode B16172 atau varian Delta terdeteksi di Kudus, Jawa Tengah. Varian baru ini terdeteksi dalam 28 dari 34 sampel pasien positif COVID-19 yang diteliti. Dan memang sudah terkonfirmasi itu adalah varian baru. Dan banyak juga datangnya dari India sehingga masuk dari sana. Varian-varian baru itu, dan sudah kita teliti hasilnya baru keluar sekitar 2 hari yang lalu bahwa memang yang di area Kudus adalah varian baru yang datang dari Varian ini disebut-sebut 50% lebih menular daripada varian Alpha atau varian pertama virus corona. Varian ini memiliki karakteristik mutasi yang membuat berbeda dan lebih berbahaya dari strain asli. Semakin tua umur pasien, varian ini akan memperburuk kekebalan tubuhnya. Gejala varian virus corona Delta meliputi sakit perut, hilang selera makan, muntah, mual, nyeri sendi, dan gangguan pendengaran. Selain itu, gejala yang timbul akibat virus varian Delta terasa seperti flu yang parah. Varian virus corona Delta ditemukan pertama kali di India tahun 2020. India memecahkan rekor sebagai negara yang mencatat kasus COVID-19 terbanyak dalam 1 hari di dunia. Hal ini disebabkan karena pemerintah India melonggarkan aturan dan tidak membatalkan festival atau acara keagamaan seperti Kumbh Mela sebelum gelombang penularan terjadi. Varian Delta dari India ini pun kemudian masuk ke sejumlah negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan.
Varian Delta sudah ditemukan di Indonesia. Guna mengantisipasi penyebaran secara meluas khususnya di Bangkalan, petugas menyekat jalur di Suramadu. Bagaimana penyekatan Suramadu hari ini? Sudah ada Oki Arisandi di sana. Selamat siang Oki, bagaimana penyekatan di Suramadu? Apa saja yang dilakukan petugas agar warga mobilitasnya terbatas di sana? Selamat siang Wilson, Deta, dan juga pemirsa. Betul sekali, penyekatan di Jembatan Suramadu sampai dengan hari ini masih terus dilakukan. Itu artinya hari ini sudah 13 hari sejak pertama kali penyekatan dilakukan. Namun khusus untuk hari ini atau sejak hari Kamis 17 Juni 2021 ada yang berbeda. Jika sebelumnya penyekatan difokuskan pada warga Madura yang akan melintasi Jembatan Suramadu dan masuk ke kota Surabaya. Namun per hari ini, hari Kamis, penyekatan dan juga tes kesehatan juga dilakukan bagi warga kota Surabaya atau dari kota Surabaya yang akan melintasi Suramadu untuk masuk ke kota Madura. Artinya, mulai hari ini proses penyekatan dan juga pengecekan kesehatan setiap pengendara dilakukan di dua arah, baik di pintu masuk Suramadu di sisi Madura maupun pintu masuk Jembatan Suramadu sisi kota Surabaya. Seperti yang bisa Anda lihat di sebelah kiri saya, ini adalah tenda-tenda yang didirikan oleh anggota kepolisian gabungan dari kota Surabaya yang sebelumnya telah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Bangkalan dan juga pemerintah Provinsi Jawa Timur, di mana kepala daerah ini menyepakati bahwa untuk mengantisipasi penularan dan juga penyebaran lebih lanjut COVID-19, baik itu di Madura maupun di kota Surabaya, ketiga kepala daerah ini menyepakati adanya penyekatan dan juga tes kesehatan di dua sisi Jembatan Suramadu, yakni di kota Surabaya dan juga di Bangkalan, Madura. Hasilnya terbukti cukup efektif, karena sampai dengan hari ini ada hampir sekitar 30.000 kendaraan yang sebelumnya telah diberhentikan oleh para petugas dan setiap pengendara dicek kesehatannya dengan cara swab antigen. Dan nanti dari hasil swab antigen tersebut, setiap pengendara bisa menunggu 10 hingga 15 menit sebelum hasilnya keluar. Jika negatif, maka mereka akan mendapatkan surat keterangan bahwa telah bebas dari COVID dan hanya berlaku 1 kali 24 jam saja. Namun, jika ada pengendara yang hasilnya adalah positif berdasarkan hasil swab antigen, maka mereka akan diantarkan ke gedung BPWS untuk dilakukan swab PCR. Sampai dengan kami melaporkan saat ini, sejak tadi pagi, sudah ada sekitar 8 orang yang hasil swab antigennya positif dan langsung dibawa petugas ke gedung BPWS untuk dilakukan swab PCR, dan nantinya jika nanti di swab PCR mereka positif, maka mereka harus menjalani isolasi lebih lanjut. Terkait dengan bagaimana penyebaran COVID-19 varian Delta atau COVID yang memang sampai dengan saat ini masih menyebar, ada 3 penduduk atau warga Bangkalan yang sebelumnya telah terindikasi tertular COVID varian Delta, dan 2 diantaranya adalah warga Bangkalan Madura yang sampai dengan saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Lapangan Indrapura Kota Surabaya, dan 1 warga Bojonegoro yang sebelumnya beraktivitas di Madura dan kini telah dirawat di Rumah Sakit Bojonegoro. Memang sampai dengan saat ini pemirsa, sejumlah rumah sakit seperti Rumah Sakit Lapangan Indrapura Surabaya mengalami peningkatan jumlah kasus harian pasien positif COVID-19. Pun demikian, pemerintah Kota Surabaya dan juga pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menegaskan dan mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak henti-hentinya memakai masker, juga menjaga jarak dan tetap mentaati protokol kesehatan yang ada. Wilson dan Deta, saya kembalikan ke Anda di studio. Ya, informasi yang bermanfaat bagi kita. Terima kasih Oki atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Lantas yang menjadi pertanyaan pemirsa, bagaimana pencegahan dan penanganan dalam melawan virus corona varian Delta? Kita akan membahasnya bersama epidemiolog Ibu Mas Dalina Pane. Selamat siang Ibu Mas Dalina. Selamat siang Mbak Deta, Mas Wilson. Baik, Ibu, kita tahu bahwa varian Delta ini jauh lebih berbahaya dan jauh lebih menular. Bahkan WHO mengatakan varian ini mengelabui sistem kekebalan tubuh. Seberapa bahayanya ini Bu, sehingga kita semua harus waspada? Ya, bahaya utama dari varian Delta ini dia menyebar dengan cepat dalam waktu yang singkat. Itu bahaya utamanya. Virulensinya sebenarnya rendah, tetapi jika dia mengenai komorbid atau mereka yang vulnerable atau yang rentan, itu mengakibatkan mereka mendapatkannya dengan lebih parah dibandingkan pada orang-orang yang sehat. Jadi bahayanya pada 2 bagian tersebut, Mbak Deta. Baik, Ibu, beredar juga kabar bahwa untuk varian Delta ini sulit dideteksi oleh mungkin alat yang sudah ada seperti sekarang, seperti antigen ataupun PCR. Apakah ini benar, Bu? Apakah varian Delta ini hanya bisa diketahui melalui ronsen paru?
Ya, jadi kalau kita lihat perkembangan kasus 1 minggu belakangan, kami masih optimis bahwa RDT antigen masih mampu untuk mengenali varian Delta tersebut. Pernyataan Pak Menkes itu saya kira tepat. Dari 30 yang dilakukan sequencing, 28 diantaranya memiliki genetic virus varian Delta. Artinya ketika dilakukan genome sequencing tentu sudah dilakukan tes RDT maupun PCR. Artinya itu masih cukup sensitif untuk mengenali virus tersebut. Tetapi kalau terkait dengan imunitas, ini yang menjadi persoalan. Escape antibody-nya yang menjadi persoalan kemudian. Apakah kemudian vaksin mampu untuk melindungi mereka-mereka yang terkena varian tersebut? Baik. Virus Delta ini jauh lebih menular dengan penularannya juga cepat. Dari proses tracing yang sudah dilakukan saat ini, apa yang harus diperbaiki supaya tracing untuk varian ini bisa lebih maksimal, Bu? Ini permasalahannya. Tracing kita menurun jauh sejak awal April 2021. Ini persoalan yang sangat krusial menurut saya. Mengapa dia turun? Karena teman-teman di puskesmas itu jumlahnya tidak terlalu banyak untuk melakukan tracing. Baik. Ditambah lagi dengan beban mereka di puskesmas saat ini fokus pada vaksinasi. Sehingga tracing kita agak sedikit kebobolan dalam 3 bulan ini. Baik. Dan kalau kita lihat sebenarnya peningkatan kasus itu sudah dimulai 9 minggu. Bukan baru 2-3 minggu terakhir ini. Jadi ini persoalan penting. Nah yang lebih menurut saya fatal itu Kepmenkes 4641 kalau tidak salah yang menyatakan bahwa mereka hanya dikarantina 5 hari kalau dilakukan tes. Itu sangat berbahaya sekali. Oke. Mereka-mereka yang masih sebenarnya memiliki virus itu walaupun dia 2 kali negatif karena viral load-nya belum cukup, itu hanya di containment 5 hari. Padahal standar WHO sampai hari ini belum berubah, itu masih tetap di 14 hari karantina. Baik, Ibu Masalina, saat ini vaksin yang masuk ke Indonesia ada 2 jenis, ada Sinovac dan juga AstraZeneca. Apakah keduanya ini bisa untuk menangkal dari virus varian baru ini, Ibu? Kita berharap vaksin masih cukup efektif untuk melindungi mereka yang sudah divaksinasi. Tetapi tentu vaksin itu baru bisa bekerja, tidak serta-merta begitu selesai divaksin langsung bekerja. Dia membutuhkan waktu. Waktunya ini yang kita harap bisa cukup pendek agar vaksin bisa cukup melindungi. Tapi sejauh ini kita berharap bahwa kedua vaksin tersebut masih cukup efektif untuk melindungi. Baik, benarkah vaksin AstraZeneca jauh lebih bisa mengatasi resiko dari varian Delta? Saya kira karena varian Delta ini ditemukan baru, sementara teknologi yang digunakan pada penggunaan atau pembuatan vaksin AstraZeneca jauh sebelum varian Delta ini ada. Memang sebenarnya vaksin yang efektif itu tentu yang sangat spesifik. Vaksin varian Delta digunakan untuk melindungi dari varian Delta. Tetapi beberapa informasi literatur yang kita terima itu menyatakan bahwa vaksin yang ada masih cukup bisa melindungi walaupun mungkin daya lindungnya lebih rendah dibandingkan yang terjadi pada saat uji klinik. Baik, terima kasih Ibu Masalina Pane, epidemiolog. Kita harapkan semoga masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan sehingga mungkin varian baru ini utamanya yang mungkin dikatakan lebih seram dampaknya ini bisa tidak kena kepada kita masyarakat Indonesia. Jadi melindungi diri sendiri dan juga lindungilah orang-orang di sekitar Anda. Dan pemirsa, sederet artis serta musisi tanah air juga dinyatakan positif COVID-19. Berbagai perawatan dijalani dari mulai isolasi mandiri hingga membutuhkan donor plasma konvalesen. Manajer band Gigi Arya Baron Suprayogi baru-baru ini membutuhkan donor plasma konvalesen setelah dinyatakan positif COVID-19 beberapa hari lalu. Kabar itu disampaikan lewat akun Instagram resmi Gigi.
Selama 3 hari Baron menjalani perawatan di rumah sakit usai terpapar virus corona. Di akun Instagram @gigibnofficial, ia juga memohon doa untuk kesembuhan dan kesehatan Baron. Kabar serupa juga datang dari keluarga Saskia Adiamika, 2 anak yang dinyatakan positif COVID-19. Sejak tiba di Jogja, anaknya sempat demam setelah dilakukan tes ternyata positif COVID-19. Sejak itu 2 anaknya melakukan isolasi mandiri. Saskia pun mengimbau kepada semuanya untuk selalu jaga jarak, jaga imunitas, memakai masker, dan cuci tangan. Sementara itu, Bunga Citra Lestari dalam postingan Instagramnya juga dinyatakan positif COVID-19 dan sedang menjalani isolasi mandiri. Juri salah satu ajang pencarian bakat ini pun meminta warga untuk menjaga kesehatan. Penyanyi berusia 38 tahun ini juga meminta masyarakat untuk meningkatkan sistem imun sehingga tidak terpapar COVID-19. Warga diminta untuk tidak melonggarkan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Pemirsa, pengemudi ojek online panik saat dirazia parkir liar. Informasinya usai jeda berikut.